Demokrat, apalagi Nasdem, tidak. Ya, Nasdem tidak pernah mengajukan dirinya untuk menjadi wapresnya Anies. Kita cari dari luar. Dari luar ini siapa yang kita anggap bisa menambal ya kelemahan Anies, gitu. Yaitu dari lingkungan Nahdlatul Ulama, kader dari Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena terutama untuk memperoleh tambahan suara dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Anies tahu, kita tahu bahwa kelemahan Anies paling tidak dari hasil-hasil survei itu lemah di Jawa Timur dan lemah di Jawa Tengah. Ketua Bapilu Nasdem tampak pesimis dengan kemenangan Anies di Pilpres 2024. Tanda-tanda ditinggalin, Anies auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan, karena sampai sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Makanya ada keinginan untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh moderat seperti Kofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Yeni Wahid, supaya cap politik identitas itu bisa hilang dari tubuhnya Anies Baswedan. Tapi kabarnya kedua tokoh perempuan itu menolak menjadi wakilnya Anies karena cap politik identitas itu kuat banget menempel di tubuhnya Anies Baswedan. Ya, nasib Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini terlihat semakin suram. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya, coba bayangkan saja, selain elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan ya, kini banyak publik juga atau masyarakat yang mempertanyakan. Nah, mempertanyakan soal apa? Jadi publik ini banyak yang mempertanyakan, apakah pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan sudah pasti bisa maju sebagai capres? Kan itu pertanyaannya. Dan terus terang ya, banyak sekali publik yang meragukan bahwasannya Anies Baswedan ini bisa maju sebagai capres di 2024. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkapkan bahwa Ketua Bapilu Nasdem, Effendi Koiri atau akrab disapa Gus Coy, tampak pesimis dengan kemenangan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Yusuf awalnya mengungkapkan 3 provinsi yang menyumbang suara terbesar di Pilpres 2024 dalam skala nasional dan sangat menentukan kemenangan capres termasuk Anies Baswedan. Namun suara Anies di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sangat memprihatinkan dan ini disampaikan Gus Coy sendiri sehingga kemenangannya di Pilpres 2024 semakin meragukan. Bahkan Gus Coy mengatakan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa menyaingi suara bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dari wilayah itu. Maka dari itu, Anies diprediksi akan berakhir. Bukan hanya itu, pengamat politik Boni Hargens ragu kalau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan bisa lolos mengikuti Pilpres 2024. Boni menyebutkan bukti atas ucapannya tersebut, yakni sikap Partai Demokrat yang menurutnya memperlihatkan gelagat akan meninggalkan Koalisi Perubahan. Artinya, jika Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Anies, maka dipastikan Anies tidak lolos presidensial threshold atau ambang batas pengusungan capres di Undang-Undang Pemilu. Jika dilihat, posisi Anies Baswedan masih belum aman. Dukungan Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS sewaktu-waktu bisa bubar. Koalisi Perubahan ini masih banyak menyimpan masalah yang akan menjadi bom waktu terjadinya perpecahan. Banyak masalah berat sedang dihadapi anggota Koalisi Perubahan. Nasdem disandera oleh Jokowi. Beberapa menteri ya terseret korupsi. Surya Paloh selalu mangkir untuk menjadi saksi korupsi anak buahnya PKS, justru merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai wapres dan Partai Demokrat sedang dihajar oleh Muldoko dan akan diobok-obok berbagai kasus politik oleh Anas Urbaningrum pasca selesainya hukuman penjara 8 tahun. Memang betul politik itu sangat cair dan dinamis. Banyak pertimbangan politik yang pada akhirnya menyebabkan dicabutnya keputusan politik sebelumnya. Terjadinya pergeseran perilaku politik kekinian di level elit politik baik menyebabkan elit partai harus merevisi kebijakan dan arah politiknya.
Selain itu, elektabilitas Anies di beberapa lembaga survei, bahkan bisa dibilang di semua survei, selalu berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Anies selalu menempati urutan ketiga, bahkan berbeda angka dengan Ganjar dan Prabowo selalu jauh signifikan. Sedangkan Anies sudah pergi kemana-mana dalam rangka menggelar kampanye tidak resmi, termasuk basis masa Prabowo pada Pilpres 2019 lalu seperti Jabar, Sumbar, NTB, dan Aceh sudah didatanginya. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk merebut basis masa ketum Gerindra itu, tapi tetap saja elektabilitasnya stagnan. Bahkan seorang pendukung Anies mengungkapkan bahwa Anies tetap menjadi pilihannya yang utama dan Prabowo pilihan kedua. Hal ini yang semakin menunjukkan kegalauan seorang pendukung, karena kalau dia yakin betul Anies akan jadi capres beneran dan menang, nggak akan mungkin mendukung capres yang lain atau punya pilihan capres kedua. Atau dengan kata lain, kelompok Anies sudah bikin ancang-ancang mau tinggalkan Anies. Atau jika dia gagal jadi capres atau jadi capres, tapi elektabilitasnya tidak naik-naik, tapi bersiap-siap jadi buzzer Prabowo. Dan kalau dipikir-pikir ada benarnya juga sih apa yang dia lakukan tersebut, karena ngapain juga capek-capek menaikkan citra bakal capres yang belum tentu jadi capres beneran. Dan kalau jadi capres beneran, belum tentu terpilih. Mending mendukung yang pasti-pasti saja. Bagaimana kalau menurut Anda? 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling, Iya, yang semi kampanye. dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cerdas, Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiaku di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan. Itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei.
Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah. Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?